Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alnovia Sureningsih dari Angkatan 57 Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 dengan Ibu Pengasuh Wahyu Eko Handayani, SPD MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai infografis tentang agenda 1 Latsar CPNS dengan tema Sikap Perilaku Bela Negara atau yang disingkat SPBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 3 modul yang harus dipelajari dan dipahami. Yang pertama, modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, modul kesiapsiagaan bela negara. Nah, apa saja sih materi yang akan dibahas dan bagaimana keterkaitan antar 3 modul tersebut? Berikut ulasannya. Diawali dari modul yang pertama. Modul ini menceritakan tentang 3 materi pokok, yaitu pemahaman tentang bangsa dan negara, konsep bela negara, serta wujud sikap bela negara. Pada materi pokok, bangsa dan negara akan diuraikan materi tentang wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, lambang-lambang negara, serta hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan berbekal pemahaman yang paripurna tentang bangsa dan negaranya, diharapkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara semakin meningkat, sehingga dapat menumbuhkan semangat, tekad, dan kemauan untuk berkontribusi pada upaya-upaya bela negara sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi jabatan masing-masing. Nah, apa itu bela negara? Materi pokok yang kedua akan menjelaskan dengan submateri dasar hukum bela negara, pengertian bela negara, ruang lingkup bela negara, serta indikator nilai bela negara. Setelah memahami konsep bela negara, diharapkan kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yang diwujudkan dalam bentuk, sikap, dan perilaku sebagai berikut. Senantiasa mentaati peraturan undang-undang yang berlaku, senantiasa membina kerukunan di tengah keragaman, dan yang ketiga, selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah gambaran yang dipelajari pada modul-modul yang pertama. Teman-teman, mari kita lanjutkan. Judul yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Modul ini terdiri dari 3 materi pokok, yaitu perubahan lingkungan strategis dengan submateri pokok sebagai berikut. Isu-isu kontemporer dengan submateri pokok korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication. Tentunya, ragam dan bentuk isu-isu kontemporer tersebut masih dapat bertambah seiring dinamika situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Sedangkan materi pokok yang terakhir pada modul ini membahas tentang teknik analisis isu dengan submateri pokok sebagai berikut. Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan, materi ini kita diharapkan akan dapat berkontribusi untuk mencegah dan atau meminimalisir dampak negatif dari isu-isu yang mungkin terjadi di lingkungan kita. Demikianlah penjelasan singkat mengenai konten materi pada modul analisis isu kontemporer. Sekarang tibalah saatnya kita membahas modul terakhir pada agenda
sikap perilaku bela negara, yaitu modul kesiapsiagaan bela negara. Modul ini terdiri dari beberapa materi pokok di antaranya. Kerangka kesiapsiagaan bela negara dengan submateri pokok ya sebagai berikut. Kemampuan awal bela negara dengan submateri pokok sebagai berikut. Dan materi pokok kesiapsiagaan bela negara dengan submateri sebagai berikut. Materi pokok kesiapsiagaan bela negara diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan awal bela negara sehingga senantiasa berada pada kondisi yang siap siaga untuk berkontribusi dalam upaya-upaya bela negara sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing, dengan kegiatan pembelajaran aktif semangat bela negara sebagai momentum untuk memulainya. Teman-teman, apa yang sudah dibahas ini sebaiknya tidak hanya dipahami sebatas teori atau konsep-konsepnya saja, namun kiranya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di akhir pembelajaran agenda ini, kita diharapkan mampu menyusun rencana aksi bela negara untuk kemudian dilaksanakan dan dilaporkan sebagai salah satu produk pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara. Sehingga pada akhirnya kita diharapkan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara yang tepat sebagai salah satu kompetensi yang ingin dihasilkan dalam penyelenggaraan pelatihan CPNS. Demikianlah penjelasan untuk tugas pertama Angkatan 57 Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar, tetap semangat, Kaltara di hati. Demikianlah penjelasan